Halo rekan-rekan sekalian, di hadapan Anda saat ini ya terdapat satu aplikasi untuk melakukan monitoring diet. Untuk melakukan monitoring diet ini targetnya adalah bagaimana ya kita bisa menyeimbangkan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Apabila nilai kalori yang masuk jauh lebih besar atau melebihi dari nilai kalori yang dibakar melalui aktivitas, maka akan terjadi kecenderungan kenaikan berat badan. Sebaliknya, apabila nilai kalori yang masuk itu lebih kecil daripada nilai kalori yang dibakar dengan melakukan aktivitas tertentu, maka akan terjadi kecenderungan berat badan. Jadi yang idealnya adalah antara kalori yang masuk dengan kalori yang dipakai itu seimbang. Di aplikasi ini kita bisa melakukan monitoring ya pada halaman surplus atau defisit kalori. Nah, di sini kita lihat tampilan grafik kalori harian. Grafik surplus atau defisit kalori harian. Bisa lihat di sini ya. Yang tanggal 20 Juli itu terjadi kelebihan atau surplus kalori. Begitu juga tanggal 21 Juli ada surplus kalori. Sedangkan di tanggal 22 Juli terjadi defisit kalori. Ya, nah inilah yang kita monitor bagaimana supaya surplus dan defisit kalori ini ya dia tidak terlalu jauh atau kalau memungkinkan sama. Ya. Kita juga bisa melihat di sini ada daftar surplus dan defisit surplus atau defisit kalori harian. Kita bisa lihat tanggal 20 Juli, 21 Juli. Ya, ini adalah daftar surplus dan atau defisit kalori kita. Ya, kita masih melihat karena ini adalah data trial ya. Jadi targetnya adalah bagaimana supaya nilai surplus atau defisit kalori ini ya tidak jauh dari nol. Ya. Oke. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini Anda perlu mengisi dua halaman utama, yaitu halaman dietku dan halaman aktivitasku. Karena halaman dietku ini ya berfungsi untuk melakukan monitoring kalori yang masuk melalui makanan. Kemudian halaman aktivitasku untuk melakukan monitoring kalori yang terbakar melalui aktivitas. Ya. Misalnya pada halaman dietku, ya, pada tanggal 20 Juli tahun 2025, ya, pada jam tertentu user ya makan lontong satu setengah porsi, jagung rebus satu setengah porsi. Ya, maka ini bisa dilihat ya berat badannya 62, kemudian pada waktu jam berapa dia makan, makanannya apa, lontong, porsinya berapa, satu setengah, berat satu setengah porsi itu berapa, kemudian berapa nilai kalorinya. Oke, ini bisa kembali. Ya. Kalau untuk melakukan pencatatan setiap makan, ya, maka klik tanda tambah, kita akan masuk ke catatan dietnya. Ya, tanggal berapa, ya, kemudian berat badannya berapa, waktunya jam berapa, ya. Kemudian makanannya apa, tinggal dipilih di sini. Kalau belum ada, nanti Anda bisa tambahkan di halaman kalori makanan. Kemudian porsinya berapa. Ya. Nah, untuk berat dan kalori ini otomatis akan terisi berdasarkan tabel di kalori makanan. Oke. Kemudian untuk kalori keluar, Anda melakukan monitornya pada halaman aktivitasku. Ya, di sini kita lihat ada aktivitas harian. Kemudian kalau mau ditambahkan, klik tanda tambah.
tanggal berapa, jam berapa, apa aktivitasnya, tinggal pilih. Ya, kalau belum ada tambahkan di halaman kalori aktivitas, kemudian durasinya berapa jam. Oke. Ya. Nah, kemudian nilai kalorinya otomatis akan terisi dari tabel kalori aktivitas. Oke. Nah, jika pada daftar makanan dan daftar aktivitas tadi belum terdapat makanan atau aktivitas yang Anda makan atau Anda lakukan, maka Anda pergi ke halaman kalori makanan. Nah, di sini ya ada daftar makanan beserta kalorinya. Kalau belum ada, tambahkan. Nah, isikan nama makanannya, beratnya, berapa nilai kalori per 1 gram, per 100 gram, kemudian unitnya misalnya 1 porsi nasi itu terdiri dari 2 kepal, maka isikan 2 kepal. Kemudian kategorinya apa? Ya. Kemudian referensinya dari mana? Ya. Nah, tabel yang tersedia saat ini nilai kalori per 100 gramnya mengambil referensi dari estimasi tabel komposisi pangan Indonesia dan USDA. Oke. Begitu juga kalau pada daftar aktivitas belum terdapat aktivitas yang Anda lakukan, maka pergi ke halaman kalori aktivitas. Ya, di sini ada aktivitas beserta kalori per jam aktivitas. Ya. Kalau belum ada, maka pergi ke tanda tambah, isikan aktivitasnya, berapa nilai kalori untuk melakukan 1 jam aktivitas tersebut, kemudian referensi dari mana. Aktivitas yang tersedia saat ini itu merefer kepada ya, formula MET, yaitu Metabolic Equivalent of Task. Oke, demikian penjelasan ini. Ya, semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.